Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan admin ya. Bab 1 khususnya di EP kriteria standar 1.4 yaitu manajemen fasilitas dan keselamatan. Oke. Jadi cukup banyak yang bertanya ya terkait dengan MFK ini. MFK itu apa? Seperti apa dokumennya? Kok banyak banget? Oke, pada beberapa video ke depan kita akan spesifik membahas terkait manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Oke, langsung aja di sini ya. Jadi MFK ini adalah terkait dengan bagaimana kita memanage fasilitas dan keselamatan yang ada di puskesmas gitu. Nah, fasilitas ini terdiri dari fasilitas dan keselamatan ini terdiri dari alat medis, terus juga B3, ada kayaknya kalau di puskesmas itu nggak banyak ya, yaitu ada keselamatan dan keamanan, pengelolaan B3, disaster, disaster dan proteksi kebakaran, utilitas, alat medis, dan pelatihan. Kalau nggak salah cuma ada 6 poin MFK. Ini persis seperti kita di rumah sakit di standar akreditasi 2012. Hanya ada 6 elemen MFK aja gitu. Nah, kita masuk di standar EP 1.4.1 ya. Nah, disusun dan diterapkan program, kita baca pokok pikirannya dulu, disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan. Lalu banyak yang bertanya juga kepada kami apa bedanya program MFK dan K3. Jujur sebenarnya program MFK dan K3 itu saling berkaitan ya. Nah, cuma entah kenapa di puskesmas atau di rumah sakit itu dibedakan gitu. Padahal kalau kita melihat Permenkesnya, baik itu Permenkes tentang K3 rumah sakit atau Permenkes tentang K3 di Pasienkes, isinya tuh MFK banget gitu. Makanya kalau kita melihat Permenkesnya secara utuh, MFK itu adalah bagian dari K3 gitu. Namun entah kenapa standar akreditasi di rumah sakit ataupun di puskesmas membedakan hal tersebut, MFK sendiri, K3 sendiri gitu. Padahal yang berkompetensi di MFK ya orang K3 juga gitu, ngapain susah-susah dibedain sih gitu. Tapi kita lanjut aja di kriteria 1.41 ini di pokok pikirannya. Kita langsung lihat aja, teman-teman bisa baca. Biasa ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan gitu, atau ya MFK secara keseluruhan lah gitu. Makanya kalau melihat dari pokok pikiran, maka teman-teman diminta untuk membuat program MFK gitu. Nah, buat teman-teman yang bingung dengan terkait program MFK, teman-teman bisa cek video kami sebelumnya, yaitu terkait dengan program MFK K3 dan program MFK dan K3 di puskesmas di video berikut gitu. Silahkan dicek aja, scroll channel kami. Oke, lanjut. Jadi ada 6 poin MFK ya. Yang pertama itu adalah manajemen keselamatan dan keamanan. Yang kedua, manajemen bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang ketiga, manajemen kedaruratan, bencana atau kebakaran. Yang keempat, manajemen alat medis ya, pengamanan kebakaran. Oh, ternyata dipisah teman-teman. Lalu selanjutnya manajemen apa lagi nih? Utilitas dan alat kesehatan dan pendidikan. Ternyata ada 7 poin MFK. Kita langsung aja di elemen penilaiannya ya. Inilah yang ditanyain. Pertama adalah terdapat petugas yang bertanggung jawab terhadap MFK serta penyedia program MFK. Nah, ini teman-teman silakan buat aja karena bentuknya R ya. Ini bisa teman-teman buat itu dalam bentuk SK sih. SK penanggung jawab MFK. Nah, kalau udah bicara SK penanggung jawab, maka baiknya membuat uraian tugasnya gitu. Oke, kalau di kami sih dulu kalau di rumah sakit ya, kita SK MFK itu biasanya terintegrasi dengan SK K3 teman-teman. Jadi ya di dalam K3 itu ada SK MFK gitu. Itu aja sih sebenarnya paling gampang ya. Contohnya itu seperti ini ya. Nah, SK ini bisa teman-teman lampirkan dalam bentuk apa ya? Pedoman pengorganisasian atau pedoman pelayanan gitu. Gampang aja sih sebenarnya mah. Kayaknya yang 2022. Ada nggak ya? Nah, pedoman mana nih? Pedoman pelayanan
Pedoman pengorganisasian itu ada di MFK berapa? Saya lupa sih. Kayaknya MFK 4 deh. Oke, kita cek aja. Nah, ini contoh pedoman, saya contohkan pedoman perorganisasian A3 aja ya. Ini versi rumah sakit, teman-teman. Oke, ini versi rumah sakit. Jadi ya, teman-teman bisa adopt ini ke dalam SK. Nah, kalau kami di rumah sakit itu strukturnya seperti ini. Oke, jadi bentuknya adalah komite. Komite di mana di dalamnya itu ada di membawahi wakil ketua, sekretaris komite, tim penanggulangan bencana, satgas rokok. Nah, di bawahnya lagi ada tim keselamatan kerja, tim kesehatan kerja, tim lingkungan kerja, dan tim manajemen risiko. Nah, biasanya tim MFK ini kita masukkan di tim manajemen risiko atau di tim keselamatan kerja. Gitu aja sih. Gitu. Oke. Ini strukturnya seperti ini, lalu nanti akan ada uraian jabatan atau tupoksinya, jangan sampai lupa. Oke. Ini contohnya seperti ini ya. Kita lanjut. Lalu puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan. Oke, ini bentuknya observasi dan wawancara. Jadi akses yang mudah dan aman ini adalah terkait dengan jalur ya. Jalur-jalur yang ada di puskesmas. Pastikan ketika teman-teman akreditasi nanti, siapkan jalur yang aman dan mudah dilaluin, karena akses-akses ini berkaitan dengan situasi darurat, entah itu bencana ataupun kebakaran gitu. Pastikan tidak ada benda-benda yang menghalangi jalan, terus ada rambu-rambu yang jelas, gitu aja sih. Karena ini sifatnya observasi, ada baiknya teman-teman biasanya keluar duit nih untuk menyiapkan stiker, menyiapkan spotlight, sebagainya. Oke, lanjut. Kalau kecil ya. Lalu dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko. Nah, identifikasi terhadap area-area berisiko ini teman-teman bisa ngambil dari risk register gitu. Nah, risk register yang dimaksud ini adalah ya, teman-teman sudah buat risk register. Dari risk register tersebut akan ada didapat daftar risiko, di mana daftar risiko itu punya unit-unit yang memiliki risiko tersebut. Nah, kumpulan unit-unit yang memiliki risiko tersebut teman-teman kumpulkan nih menjadi daftar identifikasi area berisiko. Oke, ini mirip banget kayak rumah sakit sebenarnya teman-teman. Contohnya tuh seperti ini nih. Udah nggak ya di saya ya? Jadi kalau teman-teman pengen pakai punyanya rumah sakit sebenarnya bisa gitu, karena ini benar-benar plek ketiplek teman-teman, mirip sekali gitu. Daftar area beresiko kayaknya itu di 8 deh, kalau di rumah sakit itu di 8. Kalau kita lihat 8.2 ada nggak? Ini area beresiko wajib APD. Contohnya seperti ini. Nah, tempat area berisiko ini ada baiknya tuh di SK kan, jadi semua unit tuh tahu. Contohnya itu kayak gimana sih ya? Kayak gini aja sih sebenarnya nih. Itu SK atasnya, lalu bawahnya itu daftar fasilitas area berisiko tinggi. Nanti dijelasin nih area mana aja. Nah, makanya teman-teman bisa membuat SK ini kalau punya justifikasi yang tepat. Justifikasi itu apa? Dari pembuatan risiko bahaya, identifikasi risiko bahaya yang dibuatkan dalam bentuk risk register. Nah, ketika sudah jadi risk registernya, tinggal teman-teman buat SK fasilitas atau tempat daerah area berisikonya tuh apa aja. Gitu. Oke, nah ini tempatnya. Jadi ketika ada area berisiko apa aja nih APD-nya gitu. Nah, area berisiko ini tidak hanya berkaitan dengan keselamatan ya, tapi juga berkaitan dengan area berisiko listrik dan air, teman-teman. Nah, ini lengkap sekali kalau di kami ya. Oke, kategorinya seperti apa gitu. Oke, gini aja sih, simple. Yang penting jelas. Oke. Lanjut, disusun daftar risiko. Sudah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK. Oke, nah ini adalah laporan triwulan teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi di EPA itu sudah membuat program. Oke, saat ini silakan buat rencana evaluasi dan tindak lanjutnya. Ini program. Ini adalah laporan. Kalau laporan di kami, laporannya ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Oh, MFK 2 kali ya. Nah, ini kalau laporan kami cukup banyak teman-teman.
Oke, nah ini lumayan banyak laporannya. Nah, laporan ini adalah berkaitan dengan programnya. Kalau programnya bicara A, maka laporannya itu seperti apa. Contoh dalam program disaster nih, kami membuat pelaksanaan asesmen HPA gitu. Nah, di sini indikator tercapaiannya targetnya adalah 100%. Mohon maaf. Sasaran targetnya itu 100% tercapai dan pencapaiannya 100%. Hal yang sudah dilaksanakan apa aja? Pembuatan HPA sudah dilakukan dan disahkan di bulan Februari. Kendala yang dihadapi apa? Rencana tindak lanjutnya apa? Terus data navigasinya siapa? Kita gini aja bikin laporannya gitu. Yang penting teman-teman sudah punya program dulu. Kalau programnya sudah ada, silakan buat laporan pelaksanaan atau laporan hasil pencapaian programnya itu seperti apa. Nah, laporan ini dibuat setriwulan ya. Oke, laporannya dibuat triwulan dan disahkan kepada kepala puskesmas agar juga bagusnya itu diserahkan kepada kepala dinas ya, dinas kesehatan. Gitu aja sih teman-teman. Ini versi rumah sakit, tapi kalau teman-teman ingin mengadopsi menjadi versi puskesmas, ini bisa dilakukan. Karena kalau versi rumah sakit itu sangat lengkap sekali teman-teman. Oke, ini untuk halaman 1.4.1 ya. Kayaknya kita buat tipis-tipis aja videonya. Agar jelas gitu. Jadi intinya gak usah repot teman-teman. Sebenarnya EPA sampai EPE itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Tinggal teman-teman cari aja contohnya yang jelas gitu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.